Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Suryani Banua, NIM 213304010182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hotwa Samusir SPD MSI. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, yang pertama itu ada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini, yaitu yang pertama ada prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari cash of delivery sales atau COD sales, yang ketiga ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Selanjutnya yang kedua ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Yang kedua ada fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengirim. Yang ketiga, yang keempat ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang kelima ada fungsi akuntansi. Bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Yang ketiga ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Nah, informasi yang umum diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjual produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. 6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi penjabat dan wewenang. Yang keempat, ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua ada pita register kas atau cash register tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center, bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang menyerahkan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Nah, yang keenam ada bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi
dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang Selanjutnya yang kelima ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber diantaranya penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, ada kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Yang kelima ada kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Yang keenam ada jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama ada prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga prosedur penyerahan barang, yang keempat prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam ada prosedur pencatatan penerimaan kas, yang ketujuh prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian inter yang seharusnya ada di dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yaitu organisasi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada penerimaan order dari pembelian otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Yang keempat ada penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi penerimaan otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dan terakhir, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya, praktik yang sehat. Yang pertama, pita register kas bernomor urut dan pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, kas yang diterima dari penjualan tunai disetor di seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa. Yang ketujuh ada sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu dengan digunakannya cek atas nama, kedua dilibatkan pihak luar. Selanjutnya, pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan yaitu adanya cancel cek yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Selanjutnya, dokumen yang digunakan yaitu bukti kas keluar atau BKK, cek, permintaan cek. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas, registrasi cek. Selanjutnya, fungsi terkait, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan intern. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem.
Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut, yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut, yaitu prosedur permintaan cek, kedua prosedur pembuatan bukti kas keluar, ketiga prosedur pembayaran kas, keempat prosedur pencatatan pengeluaran kas. Demikian penjelasan tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Ditunggu video selanjutnya tentang sistem akuntansi persediaan. Sampai jumpa!